Puji memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini di Sharing KKA. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun karena Yesus selalu menopang. Ayat yang ke-29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saya kira ini Petrus ini bisa berjalan di atas air itu karena dia kepenuhan Roh Kudus. Kalau dia tidak kepenuhan Roh Kudus, maka dia akan tenggelam. Tetapi imannya dia ragu-ragu. Setelah berjalan, lama-lama dia kok takut. Akhirnya jadi tenggelam. Kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan Yesus, harusnya kita iman itu terus sampai akhir, sampai akhir hidup kita. Jangan sampai di tengah-tengah kita jatuh. Nanti akhirnya kita juga tenggelam, nanti kita masuk neraka. Waduh, gawat. Terima kasih Bu Efraim itu. Kalau kan nggak ada yang mau itu, nggak ada yang peduli. Terus pas dia jatuh juga Tuhan juga tepat juga nolongnya. Jadi Petrus nggak sampai mati. Jadi ya kalau kita berani, Tuhan tuh pasti nolongnya tepat waktu. Amin. Apa dikit langsung hancur. Alhamdulillah pendeta. Kalau kita sedang dalam masalah besar, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Teman atau keluarga boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa meninggalkan kita. Kalau sudah dalam masalah besar, kita harus selalu ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Teman atau keluarga, sahabat atau pacar pasti bisa orang tua bisa meninggalkan kita, tapi ada satu yang nggak akan bisa meninggalkan kita, yaitu Tuhan. Tapi yang jelas di situasi apapun, Yesus tidak akan pernah tinggalin kita. Kita nanti sekalipun tidak tahu, tidak bisa kalau dibilang mewaspadai kita di luar sana mau ngapain gitu ya. Itu bawa dampak berkat untuk keluarga kita gitu ya kan. Kalau kita baik pasti nanti orang tua kita senang ya kan, apalagi orang-orang, wih ternyata anaknya si ibu ini luar biasa ya kayak gini-gini gitu. Nah jadi ya ayolah, maksudnya jangan sampai lengah hidup kita gitu, jangan sampai mau dunia yang membuat kita hancur, tapi kita lah yang membuat dunia ini semakin hancur gitu ya kan. Nah, kita hancurkan dunia ini ya, Em. apalagi orang tua. Nah, di sini kan kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Di tengah badai itu pasti ada Yesus. Amin. Taat dengan suara Yesus. Kita harus merespon suara Tuhan. Terima kasih. Semakinlah dekat dan mengenal Allah dan dapat membedakan iman dan kebodohan. 2. Ada pertumbuhan iman dan lebih dekat dengan Tuhan. 3. Kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan dan mustahil dan dengar-dengaran dengan suara Yesus. 4. Kenyamanan bukan menjadi sasaran hidup kita. Nyaman-nyaman. Mei lah masa di ke sekolah. Teman-temannya pada bilang itu hantu katanya kan, tapi Petrus
dia juga agak kebingungan karena mungkin hantu pada saat itu nggak seperti pocong sekarang. Pocong modern. Iya kan? Tapi yang saya dapat dari Petrus, waktu Tuhan Yesus menyuruh dia, ini aku ini. Kalau benar itu engkau Tuhan, suruhlah aku juga berjalan di atas air. Tuhan menyuruh, dia langsung turun gitu loh. Tapi kenapa dia terjatuh? Karena sesudah dia melangkah, dia mulai ragu. Makanya dia jatuh. Coba dia yakin, oh iya, itu kan Tuhan Yesus. Dia nggak akan tenggelam. Yang saya dapatkan dari situ, di saat kita ragu-ragu dalam menjalani hidup kita ini, disitulah kita tenggelam. Bang, cari ya bang. Jadi harus sehati sepikir, bertahan dalam tekanan. Aduh